Dia mendengar suara tembakan yang mau mengenai Mas Romeo, Pak. Ya, itu benar. Permisi, Pak. Saya Baskara, orang tua dari Romeo. Saya mau tanya, Pak, gimana perkembangan soal pencarian anak saya yang hilang? Maaf, Pak. Kami sudah mencari Mas Romeo dari kemarin. Tapi yang kami temukan hanya parasutnya aja, Pak. Nah, dan itu parasutnya, Pak. Kok parasutnya bolong? Bisa-bisanya kalian kasih parasut rusak buat anak saya. Kalian saya tuntut. Semua parasutnya, Pak, baru dan layak untuk terbang, Pak. Tapi menurut saksi yang kebetulan waktu itu terbang bersama Mas Romeo, dia mendengar suara tembakan yang mau mengenai Mas Romeo, Pak. Ya, itu benar. Berarti kamu main para layang sama Romeo? Ya, saya diajak sama Dokter Romeo untuk main para layang. Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini, tapi saya rasa ada yang mencoba untuk menyakiti Dokter Romeo. Dan sepertinya saya mendengar ada suara tembakan dan parasutnya Dokter Romeo juga bolong. Dan akhirnya itu membuat Dokter Romeo parasutnya jadi hilang kendali dan akhirnya jatuh dan sekarang hilang nggak tahu kemana. Romeo masih sama Yasmin. Yasmin, kok kamu bisa ya main para layang sama Romeo? Saya diajak, Pak. Saya juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Apa jangan-jangan Romeo nyiapin semua ini untuk menyatakan perasaan dia ke Yasmin? Aduh, Yasmin. Kamu kenapa nggak ngabarin saya sih? Kamu kan bisa telepon saya. Saya udah coba untuk ngabarin kok, Pak. Saya ngabarin Mbak Alisa, saya coba telepon tapi nggak ada sinyal dan akhirnya saya coba ngirim pesan tapi nggak ada balasan. Terus, menurut kamu siapa yang nembak kalian? Saya juga nggak tahu, Pak. Karena pas saya datang ke sini, bahkan pas kita main pun tidak ada hal yang sangat mencurigakan. Dan semuanya tuh baik-baik aja sampai akhirnya tiba-tiba ada suara tembakan itu dan akhirnya kena ke parasutnya Romeo. Kami juga terus melakukan pencarian, Pak. Tapi Pak Romeo belum ditemukan dimanapun. Saya nggak mau tahu. Itu bukan urusan saya. Sekarang tugas kalian cari anak saya Romeo sampai dapat. Baik, Pak. Kalau peluru itu membuat parasut Romeo robek, berarti si sniper udah gagal dong. Tembakannya meleset, malah ke parasut bukan ke Romeo. Kacau banget sih. Pak, gimana ini Pak? Dia belum sadar juga.
Iya, Bu. Dia makin pucat. Ibu takut banget, Pak. Takut kalau dia sampai meninggal gara-gara kita nggak bisa bawa ke rumah sakit. Bapak juga takut kalau dia kenapa-kenapa, Bu. Bapak takut kesalahan kalau dia sampai meninggal. Mendingan dibawa ke rumah sakit aja ya, Pak. Hati ibu tuh nggak tenang, Pak. Iya, Bu. Bapak pinjam mobil Pak Kades dulu ya. Iya, Pak. Jangan lama-lama ya, Pak. Iya, Bu. Sesuai rencana ya. Tunggu kode dari gua. Aman. Pokoknya gue harus cepet-cepet cari cara biar Alisa bisa kabur dari rumah ini. Semoga aja rencana gue berhasil. Ada suara tembakan, Pak. Cepet lihat, ayo. Saya dalam, Pak. Yes, step 1 gue udah berhasil. Let's go. Nathan, akhirnya lo datang juga. Iya kan gue selalu nempatin janji gue. Iya, gue percaya. Yaudah lo cari cara biar gue bisa keluar dari kamar ini. Lu kenapa bisa sampai dikunciin sih di kamar lu? Gak usah bawel deh. Udah lo cari cara buat bukain pintu kamar gue, cepetan. Oke. Aman, gampang gitu mah. Cepetan ya. Mana sih celahnya? Tuh dia dapet tuh. Ayo cepet. Ayo, cepet. Mana? Mobil lo mana? Nggak naik mobil lah. Ini buruan pakai. Kok naik motor sih? Udah pakai aja. Ih, Ya biar gampang lah kaburnya, makanya naik motor. Lu mau mana sih? kita ke Bogor, ke tempat para layang. Lu mau ngapain di sana? Udah nanti gue jelasin. Ayo cepet. Iya, bentar. Oh ini gimana sih? Ayo buruan, cepetan. Iya. Sabar Alisa. Cepetan. Bu, alhamdulillah Bapak dapat pinjaman mobilnya. Ayo Bu, kita bawa langsung ke rumah sakit. Iya, Pak. Tapi Tapi kenapa Bu? Ibu kok gelisah begitu? ibu masih kepikiran aja, Pak. Gimana kalau kata-kata orang ini sebelumnya terbukti ya, Pak? Jangan laporin ke siapa-siapa, Pak. Memangnya kenapa Mas? Nyawa Bapak sama Ibu bisa dalam bahaya. Bahaya apa ya, Mas? Orang itu bisa aja ke sini untuk membunuh Bapak dan Ibu. Pak, Ibu nggak mau kita jadi incaran. Ibu nggak mau kita mati gara-gara nolongin orang, Pak. Udah ya Bu, gak usah berpikir kayak begitu. Kita pasrahkan saja semua kepada Allah. Allah mah tahu segalanya.
Dan Bapak yakin niat baik kita menolong orang sekarat itu tidak akan menjebak kita dalam bahaya. Justru Bapak cemas kalau kita tidak segera bawa dia ke rumah sakit, dia bisa meninggal.